Ya pasti saya ingin mengucapkan terima kasih. Gimana? Silakan. Sejak kapan penderitaan yang kau alami? Ya pasti saya ingin mengucapkan terima kasih sama yang pertama sama ketua DPD yang pertama kali aku video call. Ketua DPP Perindo Perindo Surabaya. Yang bisa pertama kali aku hubungin adalah ketua DPD yang benar-benar melihat gimana aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku udah nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Kedua, aku juga terima kasih sama teman-teman Kapolres Kediri yang dari awal aku belum ada pendamping hukum. Aku bikin BAP. Ngadu sendiri, datang sendiri, tertati-tati kesakitan. Benar-benar secara profesional aku diproses. Kemudian kepada teman-teman dari Polda Jawa Timur, Bapak Kapolda, semua Bapak, termasuk Bapak Demanto, Bapak Tony, Bapak Toto, Bapak Hendra, Bapak Suwancono, Bapak Ibu Masita. Akhirnya aku bisa speak up. Apa yang penderitaan aku 3 bulan yang aku selama ini benar-benar aku bingung mau ngapain, mau ngomong sama siapa. Tapi qadarullah, dengan ada peristiwa berdarah itu akhirnya aku bisa dengan berani aku mengungkapkan bagaimana penderitaanku secara psikis yang selama ini aku ingin banget mempertahankan perkawinan, tapi aku udah nggak bisa dan nggak sanggup lagi. Juga sama mama juga masih banget sama adikku, sama bapakku, sama anak-anakku, saya antara Fena. Mbak Vena, tanggapannya terkait permintaan maaf Ferry? Kita proses hukum dulu, lihat dulu nanti jawaban dia. Mudah-mudahan dia datang hari Senin, itu aja dulu. Ya, kita belum bisa komentar apapun sekarang. Gugatan cerai. Kenapa? Lapor pidananya apa yang dilakukan? Katanya pernah kamu telepon saya mau gugat cerai, bener nggak? Saya memang merasa ini udah cukup, kekerasan ini udah cukup. Saya cuma ingin fokus sama pekerjaan saya, sama anak-anak saya, dan insya Allah pulang dari Jakarta saya akan bercerai. Mbak Vena, apakah mengalami trauma hingga saat ini, Mbak? Saya sangat trauma. Sebetulnya saya sebelum berangkat ke Kediri, saya sudah asam lambung. Saya sudah ingin mengakhiri, tapi saya nggak tahu karena sebagai perempuan saya selalu ingin mempertahankan perkawinan. Saya selalu ingin mencintai, menghargai suami saya, makanya ke dapil pun saya bawa. Tapi saya nggak mengira di dapil saya itu aku menjadi Kediri yang mestinya saya bisa berkarya buat masyarakat. Tapi disitulah saya mengalami KDRT berat. Disitulah saya sebetulnya merasa ini sudah Allah melindungi saya. Karena kalau tidak pada saat itu saya bisa video call dengan ketua DPD dari Perindo dan tidak segera diangkat. Karena live video call itu memperlihatkan bagaimana saya berdarah-darah. Mungkin pada saat itu saya udah nggak selamat kan. Jadi di BAP, Ibu Vena ini cerita bahwa dia sudah stres itu sudah hampir 3 bulan. Bukan, ya ini hanya pemicu terbuka borok tersebut. Ini Klimaks dari semuanya. Mbak Vena sebelumnya nggak tahu kalau perilaku Bang Ferry seperti itu. Saya mau tanya, saya kira kamu cinta pertama, ternyata ini sudah wanita yang keberapa dikawinin? Berapa? Keempat. Aku baru 1. Ya jadi rupanya sudah kamu ada cerai baru kamu dikawin yang keempat. Sudah 4 wanita gitu. Iya. Apakah sebelumnya terjadi kekerasan seperti ini, Mbak? Di awal pernikahan? Apa pengakuan istri sebelumnya? Pengakuan istri yang terakhir, Mbak Alia, kemarin juga sempat memberitahu saya sebelum saya menikah. Tapi saya tidak pernah menggubris karena saya merasa saya mencintai Ferry apa adanya dulu.
dan saya menerima segala konsekuensi dari segi pekerjaan dia, dari segi penyakit dia. Apa yang kamu dengar? Tapi kalau dari terakhir dari istri yang terakhir, Yang keberapa itu? yang ketiga, Yang ketiga. dia memang menyebutkan kalau mungkin bisa dilihat juga di beberapa tayangan bahwa memang perilaku asal, secara verbal, membanting-banting barang, kemudian membanting istri, ya itu. Tapi kalau buat saya sekarang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan keadilan saya. Saya akan terus berjuang karena saya tidak mau lagi kalau saya aja yang bekerja apalagi orang lain. Jadi saya hanya di sini mencari keadilan. Saya tidak ingin lagi ada perempuan di luar sana yang mungkin seperti saya yang menjadi single mom kemudian tidak pernah menyangka, karena jujur saya melihat Ferry adalah dari hijrahnya dia. Jadi saya pikir masa lalu dia tidak pernah saya menjadikan saya mundur pada saat itu, meskipun beritanya jelek. Tapi saya yakin kalau dia memang benar-benar berhijrah pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditaruh. Saya mau ambil telepon hotel, telepon saya ditaruh. Kemudian saya berhasil keluar. Qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Di situ dia kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi, Habis itu saya kembali ke kamar, saya ingat saya ngambil HP yang salah, yang nggak ada WhatsApp. Kemudian saya ambil WhatsApp lagi, saya telepon saya, kemudian dia dorong lagi saya ke tembok, dan di situ saya natap matanya, saya bilang, ingat Ferry, kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Disitulah dia seperti tersadar, pupil matanya berubah. Disitulah saya ada kesempatan ngambil handphone. Kemudian saya asal mencet dan yang kepencet video call, dan Mas Didi itulah ketua DPD Perindo yang bisa ngelihat darah saya karena dia ngangkat, satu-satunya orang yang ngangkat. Dan disitulah Ferry berubah, nggak menyerang saya lagi, karena kalau dia nyerang kan terbukti ya live kan itu video. Di situ saya merasa selamat banget. Dan yang bikin saya kecewa adalah begitu petugas hotel datang ditanya kenapa nih Pak Ferry, dan Mas Ferry bilang bukan saya melakukan. Di situ saya kecewa. Sebagai seorang perempuan, anggaplah suami khilaf, tapi kalau dia sayang sama istrinya, dia melihat istrinya berdarah-darah, dia tidak akan menghalang-halangi. Kalau perlu dia minta tolong ambulans kayak dokter, tapi di sini saya dihalang-halangi. Dan saya ingat benar begitu polisi datang, ditanya kembali, Pak Ferry ada apa ini? Dia masih bilang, saya melakukan. Saya tidak tahu apa-apa. Di situ rasanya saya sebagai istri sudah cukup bahwa dia bisa berbohong, dia bisa memanipulasi semua orang dengan alibi-alibi saya, alibi-alibi dia. Dan di situ saya ngerasa sudah saya ingin cerai karena saya nggak ada yang saya pegang lagi. Kalau seorang imam sudah bisa berbohong, dia tidak punya prinsip dalam hidupnya, apa yang saya bisa pertahankan? Kecuali saya mencari keadilan di sini, di kepolisian. Kecuali saya juga melindungi karena saya nggak mau mati konyol. Dan kecuali saya harus benar-benar bisa memberikan satu pembelajaran bahwa perempuan harus speak, apapun itu, sesedih apapun. Itu sudah jadi komitmen saya. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi. Apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan apa tuh namanya tuh? Aku kurang ngerti hubungan apa itu? Tiktok. Ya. Terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu loh. Ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan.
Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya yang menelpon. Tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat. Bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu Ya. memang dia sudah menerima bahwa saya minta pacaran. Tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Oh. Tapi saya sudah bilang sebenarnya 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah Untuk untuk melakukan hubungan itu. suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek. Saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Makanya saya tarik lagi, contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Jadi saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Ya dia begitu memang. Akhirnya saya bilang saya mau kerja. Akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Ya, saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi. Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya nih, saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja saya. Ya pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem sampai akhirnya saya histeris banget. Karena saya ngerasa saya mau kerja aja susah. Saya kira cukup. Ya. Jadi sekali lagi klien saya Ibu Vena dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur